Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, dan juga adik-adikku semuanya yang saleh dan salihah, siswa-siswi SD kita Imam Syafi'i, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih lagi penyayang, yang memberikan rezeki kepada kita, telah memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Karena Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kepada kita untuk terus belajar, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mendatangi majelis taklim, dan membaca kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu. Maka kita tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa doanya anak-anak semuanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini yang hendaknya kita baca setiap pagi. Anak muslim, muslimah, hendaknya kita baca, doain setiap pagi, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita akan mengkaji kisah anak saleh berikutnya. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubayb bin Adi, yang tadi kita sampaikan. Kemarin kita sampaikan kisah sampai di mana ketika beliau ini mendapatkan ujian, diikat dengan tali, kemudian ternyata dalam kondisi demikian beliau mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anggur. Coba, kemudian dalam keadaan diikat, dia bisa makan dengan anggurnya. Makan anggurnya, siapa yang melihat? Putri dari Al-Haris itu sendiri melihat keajaiban tersebut sampai memanggil orang-orang Makkah biar melihatnya. Ternyata ini keajaiban yang luar biasa yang dilihat langsung oleh orang-orang Quraisy. Dan ternyata peristiwa seperti ini juga pernah dialami oleh Maryam binti Imran. Dulu ketika di mihrab dengan beribadah, tiba-tiba datang rezeki di sampingnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Ketika kondisi demikian, bagaimana berikutnya? Orang-orang kafir Quraisy terus mendatangi dan merayu Khubayb bin Adi agar keluar daripada Islam, meninggalkan agama Islam dan mengikuti agama nenek moyangnya lagi. Tapi apa katanya? Ternyata dia tetap tegar. Salah satu contoh, biar Khubayb bin Adi ini berubah, biar goyah keimanannya,
disampaikan bahwa saudaramu Zaid ya itu sudah meninggal loh. Sudah meninggal. Udah kamu ikut agama kita aja. Tapi bagaimana berikutnya? Coba kita lanjutkan kisahnya. Itu mereka terus menguji keimanannya dan membujuk dengan janji akan dibebaskan seandainya ia mau mengingkari Muhammad. Dan sebelumnya itu ingkar terhadap Tuhan yang telah diimaninya. Jadi orang-orang kafir Quraisy menggoda dan merayu terus bagaimana biar Khubayb meninggalkan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar seperti itu, agar mengingkari Nabi, agar mengingkari Allah, dijanjikan kamu akan dimerdekakan. Tapi bagaimana sikapnya? Apakah dia nurut? Coba. Namun upaya mereka tidak ubahnya bagai hendak menjatuhkan matahari dengan memanahnya. Benar, keimanan Khubayb bagai matahari, baik dari sisi kekuatan, jarak, maupun sisi panas dan sinarnya. Jadi gambarkan keimanan Khubayb bin Adi ini sebagaimana matahari yang sinarnya kuat, dari jarak yang jauh juga sudah kuat, dan bisa menyinari kemana-mana. Ternyata keimanannya seperti matahari. Ia akan memancarkan sinar bagi orang-orang yang ingin mendapatkan sinarnya, dan akan memberikan kehangatan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kehangatan darinya. Subhanallah. Ternyata ketika dibujuk, ketika diajak, dirayu untuk mengikuti agama nenek moyang, tidak mau. Tetap dia berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Allah SWT, beribadah yang kepada Allah SWT. Bahkan digambarkan iman seperti matahari, menyinari ke berbagai pelosok. Adapun orang yang menghampiri untuk memusuhinya, ia akan terbakar dan hangus. Gambaran ketika memusuhi Khubayb bin Adi ini, digambarkan seperti matahari tadi, akan hangus sendiri, hancur sendiri, ya, karena tidak akan bisa merubahnya. Nah, ketika mereka merasa putus asa dari apa yang mereka harapkan, diajak tidak mau, dijanjikan mau dibebaskan tetap tidak juga, kemudian dirayu tidak mau. Akhirnya mereka menggiring pahlawan ini ke tempat kematiannya. Mereka membawanya ke Tan'im, ya. Tan'im di sana. Kalau sekarang Tan'im itu ya masih di dekat Mekah, ya. Biasa di situ orang-orang yang dari penduduk Mekah biasa mengambil mikot dari situ, dan di sanalah ia menemui ajalnya. Di sana ia menemui ajalnya, yaitu Khubayb bin Adi. Sebelum mereka melaksanakan eksekusi terhadap dirinya, Khubayb meminta izin kepada mereka untuk sholat 2 rakaat. Ketika mau diputuskan mau dibunuh, maka Khubayb ini meminta izin kepada orang-orang tersebut. Izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Minta waktunya untuk sholat 2 rakaat. Akhirnya apa? Mereka pun mengizinkannya. Kenapa? Karena menyangka bahwa dalam diri Khubayb sedang berlangsung tawar-menawar untuk menyerah kalah dan menyatakan keingkaran kepada Allah, Rasul, dan agamanya. Dia pikir, ada dia lagi mikir-mikir dan istikharah atau sholat, dia ingin mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari Allah, mengingkari agama Islam, disilahkan. Akhirnya Khubayb menunaikan sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Allah Akbar. Ya, sholat dengan khusyuk, dengan tenangnya.
Sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan tenang dan hati yang pasrah. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Orang kalau tahu akan meninggal, sholatnya bagaimana coba? Adik-adik semuanya. Jamaah semuanya. Kalau tahu kita akan meninggal nanti. Kita akan meninggal besok. Kalau kita tahu, sholatnya luar biasa khusyuk. Tenang, nyaman. Nah ini Khubayb bin Adi ini sholat dengan tenang, khusyuk. Karena dia sudah terbayang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bisa diambil pelajaran kalau kita ingin melatih diri kita sholatnya khusyuk, maka kita sholat seakan-akan kita mau meninggal besok. Bahkan kita akan meninggal nanti. Kalau orang lagi sholat, bayangannya kita akan meninggal, maka kita akan lebih khusyuk dalam sholatnya. Silakan bisa Bapak Ibu praktekkan. Nah ini, Khubayb bin Adi ini begitu nyaman, khusyuk dan tenang dalam sholatnya. Manisnya iman mengalir deras ke dalam jiwanya, sehingga ia sangat berkeinginan bila tetap dalam keadaan sholat. Ketika sholat nyaman sekali, enak sekali, tenang sekali, manis rasanya ketika sholat. Makanya beliau berharap beliau tetap dalam keadaan sholat, bahkan meninggal dalam keadaan sholat. Tetapi kemudian ia berpaling ke arah algojonya, ya, algojo yang siap memenggal. Ia berpaling kepada algojonya, lalu berkata kepada mereka, demi Allah, kalau bukan karena nanti kalian menyangka bahwa aku takut mati, niscaya akan kulanjutkan lagi sholatku. Sampai dia menyampaikan demi Allah, kalau bukan karena nanti kalian menyangka bahwa aku takut mati, niscaya akan kulanjutkan lagi sholatku. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya Allah, hitunglah jumlah mereka dan binasakanlah mereka satu persatu. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka semuanya dan binasakanlah satu persatu. Beliau, Khubayb bin Adi, berdoa kepada Allah SWT, mengangkat kedua tangannya, dan dalam posisi terzalimi. Kita tahu orang-orang yang terzalimi doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menatap tajam wajah-wajah mereka dengan keteguhan tekad, lalu melantunkan syair. Jadi tetap teguh, tegar, mantap. Khubayb bin Adi melihat mereka semua sambil melantunkan syairnya. Aku tidak peduli selama aku dibunuh sebagai seorang muslim. Dia menyampaikan, aku tidak peduli selama aku dibunuh sebagai seorang muslim. Mati seperti apapun, kematianku itu di jalan Allah. Karena tempat kembaliku kepada Allah. Jika dia berkehendak, dia akan memberkahi setiap potongan organ tubuhku yang dipotong-potong. Subhanallah. Ini menunjukkan ketegaran dan ketabahan beliau ketika menghadapi ujian. Mungkin inilah peristiwa pertama dalam sejarah bangsa Arab, di mana mereka menyalib seorang laki-laki. Jadi tadi orang laki-laki disalib dan disiksa. Kemudian membunuhnya di atas salib. Mereka telah menyiapkan beberapa batang pohon kurma untuk membuat sebuah salib besar. Lalu menyandarkan dan mengikat
kuat Khubayb bin atasnya. Disalib, diikat dengan kuat ya di atas pohon kurma tadi. Orang-orang musyrik itu benar-benar sedang dalam kepuasan yang nyata. Para pemanah melepaskan anak panah mereka. Kekejaman yang di luar batas ini sengaja dilakukan secara perlahan-lahan terhadap pahlawan yang disalib itu. Jadi sengaja. Jadi Khubayb bin Adi disalib, kemudian dipanah oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Kekejaman yang luar biasa, karena dendam, kebencian yang luar biasa dibalaskan kepadanya. Tetapi Khubayb tidak memejamkan matanya dan wajahnya senantiasa memancarkan ketenangan yang menakjubkan. Subhanallah, meskipun disalib, dipanah oleh banyak orang, beliau Khubayb bin Adi tetap tegar dan tidak memejamkan matanya. Tubuhnya kini dipenuhi oleh tancapan anak panah dan sobekan pedang. Allahu Akbar. Coba bayangkan ya, karena panah satu aja luar biasa. Bagaimana kalau beberapa panah masuk pada tubuh seseorang? Sudahkah itu karena pedang pula? Maka ini luar biasa. Namun demikian tidak akan merubah sikap daripada Khubayb bin Adi. Saat itu salah seorang pemimpin Quraisy mendekatinya sambil berkata, apakah engkau merasa senang bila Muhammad menggantikanmu? Jadi tawarin. Apakah engkau merasa senang bila Muhammad menggantikanmu, sedangkan engkau dalam keadaan segar bugar bersama keluargamu? Artinya ditawarkan. Kamu senang enggak kalau kamu diganti Muhammad disiksa, kamu selamat, kamu segar bugar bersama keluarga? Cara orang kitanya demikian. Kamu bagaimana coba? Coba jawabannya bagaimana? Mendengar itu, hati Khubayb bergejolak dan bagai badai ia berteriak kepada para pembunuhnya, demi Allah, aku tidak akan pernah rela tinggal bersama anak istriku dan menikmati kesenangan dunia, sedangkan Rasulullah SAW menderita walau hanya tertusuk duri. Coba bayang. Dengan lantang menyampaikan, demi Allah saya tidak rela hidup senang bersama anak, bersama istri, sementara Nabi SAW tersakit walaupun hanya tertusuk duri. Coba, apalagi kalau disiksa di panah-panah, jelas tidak rela. Makanya Khubayb bin Adi ini tegar. Dan ternyata kata-kata ini sama dengan yang diucapkan oleh Zaid, saudaranya sendiri, yang tadi baru saja meninggal. Jadi kata-kata agung itu rupanya juga diucapkan oleh teman seperjuangannya, Zaid bin Ad-Dathinnah, saat mereka hendak membunuhnya. Jadi yang dia sampaikan sama-sama ucapannya. Jadi lebih baik ya dia yang disiksa daripada Nabi SAW. Ini bentuk cintanya kepada Nabi SAW, bentuk cinta kepada sunnah Nabi SAW, pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih baik dia yang tersiksa. Bagaimana dengan kita? Maka ketika ada yang mencela Nabi SAW, kita bela. Nah, kata-kata memesona yang telah diucapkan oleh Zaid kemarin dan sekarang diulangi oleh Khubayb bin Adi ini telah menyebabkan Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam mempertepukan kedua telapak tangannya sembari berkata. Jadi ketika mendengarkan katanya sama, ya, Abu Sufyan menyampaikan sambil menetupkan kedua tangannya, dan sebelum masuk Islam, demi Allah, aku belum pernah melihat seorang pun
mencintai orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Ini baru ini saya melihat sahabat-sahabat yang lebih mencintai Muhammad. Jadi sahabat Nabi lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Dan ini disampaikan oleh Abu Sufyan ketika belum masuk Islam. Makanya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sosok orang Muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaku mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaku dirinya pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya jiwa kita siap untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap untuk memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan rela ketika sunnah dilecehkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, kita harus bela. Itulah jiwa seorang pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata Khubayb ini bagaikan aba-aba yang memberikan izin bagi setiap anak panah dan mata pedang untuk mencapai sasarannya di tubuh pahlawan ini. Seakan silakan, kalau mau bunuh saya bunuh aja. Seakan seperti itu. Yang mau panah-panah aja. Saya itu lebih baik disiksa daripada Nabi SAW yang disiksa. Yang menyakitkannya dengan segala kekejaman dan kebuasan. Di dekat tempat kerjanya itu burung-burung bangkai dan burung-burung buas lainnya berterbangan. Jadi burung-burung yang biasa makan bangkai, burung-burung buas pada berterbangan di sekeliling itu, yang siap memangsa bangkainya. Seolah-olah sedang menunggu selesainya prosesi pembunuhan itu. Dan para algojonya pulang meninggalkan tempat itu. Lalu mereka mendekat dan mengerubungi tubuh yang sudah menjadi mayat itu sebagai sambatan istimewa. Ini burung-burung yang ada di sekitarnya. Tadi ada burung yang suka makan bangkai, ada burung buas yang akan siap menyantapnya. Kemudian tiba-tiba burung-burung tersebut berbunyi bersaut-sautan seolah-olah saling memanggil. Ini burung saling bunyi dan saut nyaut. Tentunya pakai bahasa burung sendiri. Saling memanggil. Lalu mereka berkumpul dan saling mendekatkan paruhnya seakan-akan sedang berbisik dan saling bertukar kata-kata. Allahu Akbar. Burung-burung ini saling mendekatkan paruhnya seakan-akan lagi berbisik-bisik tukar kata-kata. Tiba-tiba mereka berterbangan membelah angkasa. Ya. Terbang membelah angkasa dan pergi menjauh. Dengan perasaan dan naluri burung-burung itu seolah-olah mencium bau harum seorang lelaki soleh dan selalu mendekatkan diri kepada Allah keluar dari tubuh yang tersalib itu. Jadi burung-burung lagi akhirnya pada pergi dan tidak mau memakan mayat tersebut. Seakan-akan dia mencium bau harumnya dari orang soleh yang tersalib ini. Sehingga mereka segan untuk menghampiri dan menyakitinya. Nah, burung-burung aja punya perasaan coba. Punya naluri. Ini orang soleh. Ya, ini tidak mau memakannya, tidak mau mendekatinya. Burung-burung itu akhirnya terbang melintasi angkasa dan menahan diri dari kerakusannya. Wah, karena tercium bau yang luar biasa oleh burung, tercium dari orang yang soleh ini, tidak mau memakan mayatnya, kemudian mereka pada pergi semuanya dan menjauh. Ya akhirnya tidak jadi makan mayat dari sahabat Khubayb bin Adi ini. Itulah kondisinya bagaimana. Sampai burung aja menyadari. Orang-orang musyrik kembali ke sarang kedengkian
di Mekah. Setelah melakukan tindakan melampaui batas dan permusuhan. Dan kini tinggallah tubuh yang syahid itu dijaga oleh sejumlah orang Quraisy yang bersenjata tombak dan pedang. Akhirnya orang-orang pada pergi ke Mekah, ke tempatnya sendiri-sendiri. Kemudian ada sejumlah orang yang menjaga tubuh yang syahid itu. Pada waktu orang-orang Quraisy meletakkan Khubayb di atas batang pohon kurma yang mereka jadikan sebagai kayu salib tempat mereka mengikatnya, Khubayb telah menghadapkan mukanya ke langit sambil berdoa kepada Robnya yang Maha Agung. Ketika mau dibunuh, disalib, Khubayb berdoa kepada Allah. Apanya? Ya Allah, kami telah menyampaikan risalah dari Rasul-Mu. Karena itu, esok hari sampaikanlah kepada beliau tindakan orang-orang itu terhadap kami. Subhanallah, sebelum meninggal, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami telah menyampaikan risalah dari Rasul-Mu. Karena itu, esok hari sampaikanlah kepada beliau tindakan orang-orang itu terhadap kami. Jadi berdoa bahwa beliau sudah menyampaikan risalah Nabi SAW dan tolong disampaikan kepada Nabi SAW tentang tindakan orang-orang kafir Quraisy ini. Terus bagaimana? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah mengabulkan doanya. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di Madinah, tiba-tiba beliau diliputi perasaan yang kuat bahwa para sahabat beliau sedang dalam musibah. Ini subhanallah, langsung ada kontak. Nabi SAW terkontak bahwa sepertinya di Mekah sahabat-sahabat kita lagi kena musibah. Ada sesuatu di sana. Dan terbayang oleh beliau tubuh salah seorang dari mereka sedang tergantung seakan-akan di bayangan Nabi SAW ada tubuh yang tergantung di hadapan Nabi SAW. Karena itu beliau segera memanggil Miqdad bin Amr dan Az-Zubair bin Awam. Miqdad dan Zubair diutus oleh Nabi SAW. Coba sekarang pergi ke sana, ke Mekah. Bagaimana kondisi saudara kita? Terbayang di depanku ada seorang sahabat yang sedang terkena musibah dan seakan tergantung. Akhirnya mereka berdua cepat-cepat menunggang kuda mereka dan memacunya dengan kencang untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Kalau ya, kita bergegas, ayo kita naik kuda dan segera ke Mekah. Siapa tadi? Miqdad. Dan siapa? Zubair. Zubair bin Awam dan Miqdad bin Amr segera naik kuda dan menuju ke Mekah. Untuk apa tadi? Melihat kondisi sahabatnya, temannya yang di sana kondisinya. Apakah betul mereka mendapatkan musibah? Dan apa yang terdetik dalam benak Rasulullah SAW tadi? Maka dia terus mencarinya. Dengan petunjuk Allah, mereka sampai ke tempat yang dimaksud. Mereka menurunkan jasad sahabat mereka. Allahu Akbar. Ternyata sampai pula ke tempat tadi. Akhirnya dua sahabat ini menurunkan jasadnya. Jasadnya Khubayb bin Adi diturunkan. Khubayb sementara tempat suci di bumi telah menunggunya untuk memeluk dan menutupinya dengan debu-debunya yang lembut. Jadi tentunya seorang muslim ketika meninggal adalah dimakamkan
debu-debu yang suci, tanah suci itu sudah menunggu untuk tempat kembalinya Khubayb bin Adi ini. Hingga kini tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana makam Khubayb. Di mana makam Khubayb. Mungkin itu lebih pantas dan utama untuknya. Jadi dalam sejarah kisah tidak dijelaskan di mana makam Khubayb bin Adi. Sehingga ia senantiasa menjadi kenangan dalam hati nurani kehidupan sebagai seorang pahlawan yang gugur syahid di atas kayu salib. Itulah sejarah dan kisah dari sahabat yang mulia, yaitu Khubayb bin Adi, meninggal dalam keadaan disalib dan beliau mempertahankan Islamnya sampai ajal menjemputnya, dan namanya harum sampai burung-burung yang ganas, burung-burung yang buas tidak mau memakannya karena tahu itu adalah orang-orang yang saleh. Dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Inilah kisah daripada sahabat yang mulia, yaitu Khubayb bin Adi. Maka kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Di antaranya yang pertama, kita seorang muslim, anak saleh dan salehah, harus bangga dengan Islam dan kita mempertahankan agama Islam sampai ajal menjemput kita. Yang kedua, kita tidak mudah tergoda dengan iming-iming dunia, harapan dunia ketika kita untuk meninggalkan agama yang mulia ini. Sebagai Khubayb, meskipun ditawarin bahwasanya dia nanti akan hidup bahagia, kemudian Nabi yang disiksa, tapi beliau tetap tidak mau, tapi mempertahankan agama yang mulia. Inilah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Khubayb bin Adi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hanya kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.